Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan Soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bioteknologi. Antum sudah pernah mendengar istilah bioteknologi? Yuk kita bahas berikut ini. Baik Solih dan Soliha, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Antum pasti sudah tidak asing dengan makanan berikut ini bukan? Ada tempe, tapai, kecap, keju, roti, dan yogurt. Tahukah antum bahwa proses pembuatan makanan yang Ustazah sebutkan tadi itu melibatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur? Nah, proses yang melibatkan mikroorganisme untuk membentuk suatu makanan itu disebut sebagai bioteknologi. Mari kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio yang berarti hidup dan teknologi yang berarti alat yang dapat membantu pekerjaan manusia. Jadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, jamur, dan virus. Bioteknologi terbagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang pengolahan makanan. Yang kedua, bioteknologi bidang peternakan. Yang ketiga, bioteknologi bidang pertanian. Yang pertama, kita akan membahas bioteknologi bidang pengolahan makanan. Dalam proses pengolahan makanan, bioteknologi ini berperan dalam penggunaan mikroorganisme. Contohnya penggunaan bakteri dan jamur. Yang pertama, tempe. Dalam proses pembuatan tempe, mikroorganisme yang dilibatkan adalah jamur jenis Rhizopus oryzae. Pada proses pembuatannya, Rhizopus oryzae akan mengalami fermentasi, sehingga jamur tersebut akan mengeluarkan benang-benang putih yang menutupi seluruh kacang kedelai. Untuk proses pembuatannya dapat antum cermati pada buku cetak halaman 228. Yang kedua, roti. Pada proses pembuatan roti, bakteri yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces ini berperan untuk mengembangkan adonan roti, sehingga roti yang kita buat dapat terlihat lebih membesar dari ukuran semula. Yogurt merupakan produk susu yang mengalami fermentasi. Dalam proses pembuatannya, yogurt melibatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri ini akan menghasilkan asam laktat yang membuat yogurt terasa asam. Yang terakhir, keju. Keju merupakan makanan yang dibuat dengan protein susu atau kasein. Bakteri yang digunakan untuk proses pembuatan keju sama dengan proses pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Hanya saja pada keju nanti akan ditambahkan enzim renin yang dapat menyebabkan kasein mengendap dan membentuk dadih susu seperti agar-agar. Lalu, dadih susu tersebut akan dipres dan airnya akan dibuang, sehingga terjadilah bentuk padatan dan terbentuklah keju. Nah, Soli dan Soliha, itulah bakteri-bakteri yang dapat digunakan pada makanan. Minggu depan kita akan membahas mengenai bioteknologi peternakan dan bioteknologi pertanian. Untuk tugas hari ini, silakan antum buka buku cetak halaman 230, uji kompetensi 7.3.
Soli dan Soliha, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.